Halo, selamat datang di pembelajaran seni budaya. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Di awal semester ganjil ini, kita akan masuk pada bab 1 dengan judul konsep budaya. Ada banyak sekali pembahasan mengenai konsep budaya. Namun dalam video ini anak-anak hanya diberikan 3 indikator pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yaitu mampu menceritakan suatu kebudayaan yang berasal dari daerah tempat lahirnya. Adapun lingkup materi yang akan anak-anak pelajari hari ini adalah 1, yaitu mengenai pengertian budaya, 2, mengenai unsur budaya, dan 3, mengenai ciri-ciri budaya. Nah, ayo kita langsung masuk ke sub bahasan yang pertama. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu asal kata dari budaya? Kalian sudah sangat sering ya mendengar istilah budaya begitu, entah dalam percakapan, dalam berita, dalam bacaan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya secara etimologi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang berarti budi dan daya. Budi artinya akal, daya artinya manusia. Maka secara sederhana budaya dapat dikatakan sebagai segala hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Saat kita membahas tentang budaya, tidak harus selalu dikaitkan dengan seni. Kebudayaan itu jauh lebih kompleks ya, karena menyangkut kepercayaan, kesenian, hukum, pengetahuan, adat istiadat, moral, ataupun keahlian, bahkan ciri khas yang dihasilkan oleh suatu kelompok. Nah, kegiatan dan juga segala hal yang Ibu sebutkan tadi diturunkan secara turun-temurun dan dijaga serta dilestarikan oleh kelompok masyarakatnya. Nah, jadi itu berarti seni adalah bagian dari kebudayaan ya. Jadi seni itu hanyalah salah satu jalan untuk mengungkapkan budaya. Definisi dari budaya juga telah dijabarkan oleh para ahli. Nah, berikut adalah pendapat para ahli mengenai arti dari budaya. Setelah kita menyimak arti etimologis dan juga pendapat dari para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki dan dipertahankan bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sampailah kita pada topik yang kedua, yaitu unsur-unsur budaya. Sebuah budaya dapat terbentuk karena terdapat unsur-unsur yang akan Ibu jabarkan. Untuk membahas unsur budaya, kita akan membahasnya dari pendapat Clarkson yang menyebutkan bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur ini dapat ditemukan juga di kebudayaan semua bangsa yang tersebar di dunia. Apakah itu? Ayo kita masuk ke unsur yang pertama. Unsur yang pertama adalah sistem religi. Sistem religi dapat berupa agama dan juga kepercayaan. Di dalam sistem ini, manusia percaya terhadap sesuatu kekuatan atau eksistensi yang lebih tinggi dari si manusia, atau manusia percaya terhadap Sang Pencipta. Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang telah diakui dan juga kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Seperti misalnya kepercayaan Kejawen untuk masyarakat Jawa dan juga kepercayaan Pamalim dari suku Batak. Dalam masyarakat adat, kadangkala tidak hanya berhubungan dengan agama dan juga kepercayaan, namun produk dari sistem religi ini bisa berupa mitos, legenda, tempat upacara keagamaan, dan juga benda-benda sakral seperti misalnya tasbih, rosario, sesajen, dan sebagainya. Unsur budaya yang kedua adalah sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan. Nah,
Sistem ini muncul karena kesadaran manusia bahwa kita itu memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan manusia lain. Ya, ini sama saja kita menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, begitu ya. Harus selalu dan akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dikarenakan kita tidak bisa melakukan banyak hal sendiri, maka dari itulah manusia cenderung untuk berkelompok atau membentuk keluarga atau kelompok sosial lainnya yang lebih besar untuk saling bergotong royong. Nah, salah satu sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan yang dapat kita temui adalah sistem kekerabatan atau sistem keturunan. Suatu sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan ini tidak harus dimulai dari 50 orang atau sebagainya, karena bisa dimulai dari bentuk yang paling kecil, yaitu membentuk keluarga atau kekerabatan. Setiap daerah memiliki sistem kekerabatan dan juga adat istiadat pernikahan yang berbeda-beda. Contoh, dalam konteks tradisi perkawinan. Masyarakat Minang memiliki tradisi Maminang, yaitu keluarga pihak perempuan datang melamar pihak laki-laki. Nah, pihak perempuan ini membawa hantaran dan buah tangan untuk meminta laki-laki menikah dengan dirinya. Dalam konteks prinsip jodoh ideal, setiap masyarakat menganut pemahaman dan juga keyakinan yang berbeda untuk memilih pasangan yang tepat. Contoh, dalam tradisi masyarakat Jawa, dalam memilih calon pasangan harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan juga bobot. Setelah menikah akan ada unsur kekerabatan dan tata aturan menetap yang dianut oleh suatu suku. Misalnya dalam masyarakat suku Gayo, yaitu di Aceh, terdapat perkawinan juelen, yang mana pihak wanita masuk ke pihak keluarga laki-laki dan tinggal bersama pihak laki-laki. Adapun adab-adab seperti ini dilakukan dengan landasan agama yang dianut. Unsur yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Pengetahuan itu meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, benda, sifat, keadaan, ide, dan sebagainya. Maka dari itu sifatnya berbentuk abstrak karena masih berwujud ide atau pengetahuan di dalam kepala. Dalam kebudayaan, pendidikan dan pengetahuan ini dijalankan oleh masyarakat, kemudian diwariskan secara turun-temurun terhadap suatu generasi. Contoh, misal kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pelaut. Nah, seorang pelaut bisa membaca cuaca atau membaca arah mata angin karena pengetahuan yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Nah, seperti itu ya contoh dari sistem pengetahuan. Keempat, unsur sistem ekonomi. Ekonomi di sini berhubungan dengan sistem mata pencaharian. Sebuah mata pencaharian itu dapat beragam antar daerah dan juga masyarakat dikarenakan bentang alam, potensi sumber daya alam, dan sebagainya. Kebutuhan sehari-hari yang dipenuhi mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Mata pencaharian untuk masyarakat tradisional dimulai dari 1. Berburu dan meramu, 2. Berternak, 3. Bercocok tanam di ladang. Namun bercocok tanam di ladang ini maksudnya berpindah-pindah begitu ya. Yang keempat, menangkap ikan. Yang kelima, sudah menetap, kemudian mereka bercocok tanam dan membuat sistem irigasi. Unsur yang kelima, sistem teknologi. Jika kita mendengar kata teknologi, mungkin yang kita pikirkan adalah mesin atau juga penemuan-penemuan canggih gitu ya. Nah, jangan salah karena dari zaman dahulu kala para leluhur kita telah menciptakan alat-alat atau peralatan sederhana yang memang diciptakan bertujuan untuk mempermudah mereka dan juga mempercepat pekerjaan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai memasak, berkomunikasi, transportasi, dan sebagainya.
Sekarang Ibu akan memberikan contoh dari teknologi pada masyarakat tradisional. Kemudian coba kalian bandingkan dengan perkembangan teknologi masa kini yang telah kalian ketahui. Yang pertama dari alat-alat produktif. Alat produktif adalah alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai guna bagi individu atau masyarakat. Contoh dari alat produktif tradisional adalah alat penumbuk padi, alat penumbuk bumbu-bumbu, dan juga alat penenun kain. Nah, sekarang bandingkan dengan teknologi zaman sekarang ya. Sekarang sudah memiliki blender dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah senjata. Senjata ini digunakan oleh masyarakat tradisional untuk berburu binatang dan juga menangkap ikan. Namun, alat ini juga digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas hingga berperang. Sekarang kalian bandingkan ya dengan teknologi zaman sekarang begitu, senjata-senjata yang lebih mutakhir daripada yang Ibu sertakan di gambar. Contoh ketiga adalah wadah begitu. Nah, jangan salah karena wadah juga sangat diperhitungkan sebagai teknologi dari masyarakat tradisional. Dulu, masyarakat membuat wadah atau suatu keranjang dari bambu atau dari akar pepohonan untuk memindahkan barang atau menyimpan barang. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang kita lebih mempopulerkan wadah yang berasal dari plastik. Teknologi selanjutnya yaitu kuliner. Nah, kuliner ini berupa makanan, minuman, jamu-jamuan, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki pengetahuan tentang cara memasak dan juga cara meramu makanan. Nah, perbedaan kuliner ini disebabkan oleh kepercayaan, sumber daya alam, cara memasak, dan juga bahkan kondisi alam. Misal ya, kenapa masyarakat Jawa memiliki masakan yang cenderung terasa manis? Nah, karena pada zaman dahulu pohon kelapa itu tumbuh melimpah di Pulau Jawa, sehingga masyarakat tradisional mengolah kelapa menjadi gula Jawa atau dicampurkan dengan makanan dan juga minuman, sehingga lebih terasa manis. Teknologi yang akan Ibu bahas selanjutnya adalah alat transportasi. Dari zaman dahulu kala, manusia itu memang berpindah-pindah dan bergerak begitu ya, dari titik yang satu dan ke titik yang kedua. Nah, alat transportasi ini tidak hanya untuk memindahkan manusia, tapi juga memindahkan barang-barang hasil dari perekonomian, supaya roda perekonomian bisa berkembang. Beberapa contoh alat transportasi sederhana pada zaman dahulu misalnya adalah menggunakan binatang yang dilatih agar bisa menyeret gerobak atau kereta beroda, rakit, perahu, dan sebagainya. Zaman sekarang, manusia sudah memanfaatkan alat transportasi yang lebih canggih seperti kereta api, kapal laut, mobil, dan sebagainya. Teknologi selanjutnya adalah tempat berlindung atau perumahan. Manusia ini cenderung membangun rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan juga letak geografis di mana mereka tinggal. Secara struktural, sebuah rumah itu juga berbentuk sedemikian rupa karena memiliki nilai filosofis di dalamnya. Contoh seperti pada gambar yaitu rumah gadang atau rumah tradisional khas Minangkabau. Rumah ini dibangun dengan prinsip alam takambang jadi guru. Artinya, semua hal melalui proses meniru dan belajar dari lingkungan alam sekitar. Semua bahan dan juga ornamen-ornamen di dalam rumah ini menggunakan prinsip-prinsip yang ditiru dan juga dipelajari oleh masyarakatnya dari lingkungan alam sekitar. Dan yang terakhir adalah pakaian tradisional. Setiap masyarakat itu memiliki tradisi dan adat istiadat dalam pembuatan pakaian adat. Sehingga setiap negara atau bahkan suku memiliki ciri khas berpakaiannya sendiri gitu. Pakaian ini juga dapat berfungsi sebagai simbol-simbol budaya dan juga mempresentasikan adat istiadat, norma, dan juga nilai-nilai suku suatu bangsa. Contoh, rok rumbai pakaian adat untuk wanita Papua. Ini terbuat dari daun sagu kering yang disusun. Rok ini dapat menjadi bawahan maupun baju atasan, begitu ya.
Kenapa menggunakan sagu? Karena sagu adalah salah satu sumber karbohidrat masyarakat lokal dan memang sangat mudah ditemui di daerah Indonesia Timur. Unsur yang keenam adalah sistem bahasa. Bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi dan juga sistem tertulis begitu ya, yang secara sukarela dipergunakan oleh suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi dan juga mengidentifikasi satu sama lain. Dari bahasa, kita dapat mengidentifikasi lambang dan juga ciri khas dari suatu suku atau adat tertentu. Maka dari itulah, ketika kita mendengar suatu bahasa, kita dapat menentukan asal daerah dari seseorang. Indonesia itu kaya akan bahasa loh anak-anak, karena pada tahun 2020 Kemdikbud menghimpun dari 34 provinsi di Indonesia, kita ternyata memiliki 718 bahasa daerah yang teridentifikasi dan juga masih banyak yang belum kita identifikasi. Mantep kan? Namun permasalahannya adalah sampai tahun 2020 pula telah ada 11 bahasa daerah yang punah. Karena apa? Karena tidak dilestarikan lagi oleh generasi setelahnya. Dan ada 25 bahasa daerah yang juga terancam punah. Nah, tugas kita yaitu mencintai bahasa daerah kita, bahasa ibu kita, dan juga melestarikannya agar kekayaan bahasa kita itu tidak punah. Unsur yang terakhir adalah kesenian. Kesenian itu adalah sebuah ekspresi dari perasaan manusia atau juga ide-ide manusia tentang unsur-unsur keindahan. Kemudian diungkapkan menjadi bentuk yang bersifat nyata dan bisa dirasakan oleh kelima indera. Menjadi bentuk gerak, menjadi bentuk rupa, bentuk nada, bentuk syair, dan sebagainya. Manusia itu sangat memerlukan seni begitu ya, karena dengan seni manusia dapat dengan bebas mengeluarkan ekspresi dan juga kreativitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, kita dapat mengelompokkan hasil seni menjadi kesenian tarian, kesenian musik, drama, kerajinan, kriya, dan sebagainya. Sekian penjelasan Ibu mengenai 7 unsur kebudayaan. Kita dapat simpulkan bahwa kebudayaan itu tidak harus dalam bentuk seni begitu ya, karena dari 1 sampai 7 ternyata ada banyak sekali unsur-unsur ataupun juga hal-hal yang membentuk suatu kebudayaan di masyarakat. Sekarang ayo kita simak ciri-ciri dari budaya. Ciri-ciri yang pertama adalah 1. Budaya itu dipelajari dan juga diwariskan. Dari unsur-unsur yang sebelumnya Ibu jelaskan, sudah dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan itu tidak terjadi dengan sendirinya, begitu ya. Tapi budaya itu adalah proses di mana adanya transfer ilmu, transfer pengetahuan, dan juga transfer keahlian dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya untuk melestarikan apa yang sudah diketahui oleh nenek moyang. Jika kita berhenti untuk mengulik atau mempelajari budaya yang telah ada, maka budaya tersebut dapat punah karena tidak memiliki orang yang menguasainya. Maka dari itu, hati-hatilah jika kalian memiliki budaya di daerah tempat tinggal kalian, karena sungguh akan menyesal jika kalian sampai kehilangan kearifan lokal yang telah ada tersebut. Ciri-ciri yang kedua adalah budaya sebagai simbol. Simbol dari apa? Simbol dari eksistensi masyarakat yang ditujukan. Setiap wilayah itu memiliki nilai budaya yang diekspresikan dengan cara yang berbeda. Dapat kita lihat dari ekspresi agama, dari kesenian, dari bahasa, dan sebagainya. Suatu komunitas itu, jika sudah menetap cukup lama di suatu daerah, akan memiliki ekspresi budaya yang khas. Hal inilah yang membuat budaya satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Maka dari itu, budaya adalah simbol dari suatu kelompok masyarakat. Kenapa? Karena budaya itu lahir dari kesepakatan satu kelompok. Budaya itu tidak lahir dari pemikiran satu individu saja.
paham ya mengenai ciri-ciri budaya sebagai simbol. Ciri-ciri yang ketiga yaitu budaya dibagikan di antara masyarakat atau bersifat kedaerahan. Jadi budaya itu dianut atau dilakukan oleh masyarakat dan juga kelompok yang hidup meyakininya dan melestarikannya. Jadi suatu budaya itu tidak harus dilakukan oleh orang lain di luar wilayah tersebut atau di luar kelompok masyarakat tersebut. Nah, budaya ini diakui di daerah asalnya. Jadi tidak mesti harus diakui di daerah lain gitu ya. Yang pasti budaya itu diakui oleh masyarakat setempat. Kewajiban dan juga haknya itu diberlakukan jika kamu itu masuk ke dalam wilayah masyarakat tersebut. Jadi jika kamu tidak masuk ke wilayah tempat budaya itu berada atau dari masyarakat itu sendiri, kamu tidak harus melakukan budaya tersebut. Ciri-ciri yang terakhir adalah budaya bersifat dinamis, artinya budaya itu tidak kaku. Suatu saat di dalam perjalanan waktunya, jika memang memungkinkan, suatu budaya akan menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi. Namun kita harus sadari bahwa tiap komunitas atau tiap wilayah itu mempunyai level adaptasi budaya yang berbeda. Ada kelompok masyarakat yang adaptasi budayanya sangat tinggi, sehingga dia lebih terbuka dengan perubahan-perubahan. Namun ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang jauh lebih tertutup, sehingga kapasitas adaptasinya jauh lebih rendah. Jadi Ibu bantu menyimpulkan bahwa mulai dari pengertian budaya, unsur-unsur budaya, dan ciri-ciri budaya, kita dapat menyatakan bahwa budaya adalah suatu kekayaan yang unik, suatu kekayaan yang sangat khas dan juga berharga dari generasi terdahulu kepada kita, generasi sekarang, dan haruslah kita apresiasi dengan cara dilestarikan dan dipelajari sebagai identitas kedaerahan kita. Tidak enak loh anak-anak jika kita tidak memiliki budaya warisan. Kenapa? Karena itu artinya kita tidak memiliki ciri khas unik. Begitu ya. Harapannya anak-anak semua bisa mencintai budaya, khususnya tempat di mana kalian berasal. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang mempelajarinya? Walaupun sekarang ini kita masih pembelajaran jarak jauh dan belum dapat melakukan tatap muka, bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan. Sebisa mungkin kita lakukan yang terbaik untuk belajar. Ibu mengutip kalimat penyemangat dari Mas Nazalna Rizky, yang semangat jangan malas-malasan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube Ibu ya, karena Ibu akan secara reguler membuat materi untuk pembelajaran seni budaya. Jika kalian mempunyai ide untuk membuat video, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!